Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Dewi Mahardika di channel kita yang keren ini, Nyantri Online dalam program Akun Syurga. Selama bulan Ramadan, kita akan menemani bulan Ramadan kalian dengan obrolan-obrolan santai, namun syarat akan ilmu pengetahuan agama yang akan didarasumbergi oleh ustadz-ustadz kita yang muda dan kredibel, serta bintang tamu kita yang menarik. Nah, bagi kalian, sahabat Akun Syurga yang suka ngopi, boleh banget nih ngopi di Kopi Beraja. Ngopi terus sampai sukses. Ya, teman-teman, saat ini sudah hadir bersama saya Ustadz kita dari Yayasan Paguyuban Ikhlas, Ustadz Mas'ud Halimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dika sehat, Dika? Sehat, Ustadz. Wah, kelihatan dari wajah sehat. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel kita Nyantri Online. Dan bagi kalian juga yang ingin bertanya perihal agama, boleh langsung ketik di kolom komentar. Oke, bintang tamu kita hari ini adalah seorang ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, Mas Ahmad Sayuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Mas. Terima kasih sudah Sama-sama. hadir di acara kami ini, Mas. Sama-sama. Ya. Teman-teman semua, kali ini tema pembahasan kita adalah menyelamatkan puasa. Nah, mari kita tanyakan ke Ustadz, apa maksudnya ini menyelamatkan puasa, Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini temanya menarik nih. Tema menarik. Temanya menarik sekali, menyelamatkan puasa. Jadi ibaratnya secara gampang aja kita langsung nangkap tuh kesan bahwa emang ada puasa yang nggak selamat, gitu kan? Ya. Ini Mas Sayut ini karena mahasiswa tafsir hadis, ketua forum mahasiswa pasti hafal benar Urusan puasa. urusan puasa dia pasti hafal. Sudah hatam. Hatam ilmunya, hatam dalilnya, hatam gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol tuh ringan. Benar ya, Mas? Jadi gitu, memang ini menarik, temanya itu menarik, menyelamatkan puasa. Jadi kesan awal itu ada yang puasa yang nggak selamat. Sebenarnya kita bisa mulai dari hadis Nabi ya, Iya. Mas Ayuti. Kita mulai dari hadis Nabi, kan ada hadis Nabi itu yang sangat populer. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'. Ada sekian banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya. Nggak dapat pahala, Bang. Nggak dapat pahala. Nah, pertanyaannya kan, kalau dia nggak dapat pahala, puasanya gimana gitu? Nah, jadi sebenarnya hadis itu dia tidak bilang orang itu puasanya batal, tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya. Artinya cuman haus, Cuma dapat haus doang, lapar doang. Tapi pas nanti dicatat sama malaikat, dia cari pahalanya, mana pahala puasa? Ternyata zong. Tidak Wah. ada. Zong tuh, zong. Percuma. Percuma. Udah dari pagi nggak makan, sampai sore nggak makan. Begitu masuk amal catatannya ternyata nggak ada apa-apa. Ya, Nah, pertanyaan besarnya kan gini, kenapa? Kenapa? penyebabnya lah kira-kira. Penyebabnya ya. apa ya kan? Kita harus baca lagi hadis Nabi yang lain. Ada hadis Nabi yang lain yang juga cukup, tapi hadis sangat populer juga. Itu ada hadis yang mengatakan gini, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi." Siapa yang nggak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, lalu kemudian melakukan amalan buruk itu, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah itu nggak punya kewajiban apa-apa untuk membalas pahala puasanya. Gitu. Jadi kan sederhana itu. Siapa yang nggak meninggalkan ucapan buruk, lalu kemudian dia mengamalkan ucapan buruk itu, artinya dia puasa, nggak makan, nggak minum, tapi mulutnya jelek. Mulutnya ngomongin orang, Ngegibah gitu. gibah gitu kan. Jadi ya dia makan enggak, ini enggak, tetapi mulutnya kalau mau ditarik lebih dalam, mungkin bukan cuma mulutnya yang itu, tapi hatinya juga mendengki orang. Iya. Nah, dari sini kan kita bisa nangkep gini, puasa itu bukan cuma urusan lahiriah, Betul ya. bukan cuma urusan nggak makan nggak minum, tapi ada yang lebih penting dari itu, gitu. Betul. Nah, biasanya kan mahasiswa nih yang banyak
Gimana tuh? Biasa demo nggak kalau demo kan? Alhamdulillah kami memang punya forum komunikasi mahasiswa tafsir hadis ini, kumpulan dari teman-teman mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian juga ilmu hadis. Itu memang di bulan puasa biasa kita punya kegiatan bersama di seluruh Indonesia, itu salah satunya Tadarus Nusantara. Jadi menggerakkan teman-teman mahasiswa tafsir hadis, baik simpatisan, artinya tidak hanya di teman-teman mahasiswa tafsir hadis saja, Pak. Bisa di luar, teman-teman di dakwah, tarbiyah, siapa saja lah, masyarakat umum kita ajak bersama-sama selalu bagaimana di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan ngajak sweeping kemana-mana gitu. Oh, jangan. Kita sweeping ini bahaya, Pak. Bahaya. Sweeping bahaya. Dan kegiatan ini rutin, dan di 2021 ini kita menargetkan Tadarus Nusantara 2021 itu akan menggerakkan 119 HMJ dan ada di ada di 27 provinsi, Bang, di seluruh Indonesia. Jadi itu program kami, dan itu memang sengaja kami siapkan di bulan puasa agar teman-teman ini memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran di bulan puasa. Gitu, Pak. Itu programnya satu hari minimal berapa juz tuh? Oh, kita bagi satu hari dalam satu pengurus itu menyelesaikan 3 kali hataman. Karena kita mempunyai target untuk menyelesaikan 2021 kali hataman, kita yang membutuhkan dan menggerakkan kurang lebih 60.630 mahasiswa ataupun simpatisan di FKMTAI. Jadi selama 1 minggu kita melakukan, nanti di akhir kita mengadakan bersama pembina, Prof. Nasar dan tokoh-tokoh Al-Quran. Nanti di akhir itu bertepatan di Nuzulul Quran. Ya. Jadi poinnya kalau kita nangkap ini, jadi ibadah puasa itu harusnya memang diisi dengan kegiatan positif. Nah, jadi yang tadi itu jangan puasa tapi kegiatannya masih negatif. Nah, itu puasa yang semacam itu yang nggak selamat yang tuh. tidak selamat. Nah, gitu. Jadi kalau kita puasa lebih baik, dan memang seharusnya itu ya, Ustaz ya, kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti membaca Al-Quran, Ya, baca Al-Quran. atau mendengar Al-Quran, mendengarkan dakwah-dakwah di YouTube. Mulai zaman sekarang kan Dengerin akun surga. dengerin Kan? nyantri online. Nyantri online, nyantri di sini. Jadi gini, banyak sebenarnya hal-hal yang menarik itu dari ibadah puasa. Sering juga dikatakan puasa itu adalah ibadah rahasia. Ibadah rahasia karena Allah sendiri bilang dalam hadis itu, as-saumu li, puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bihi, dan saya ngasih dia pahala, ngasih dia ganjaran. Artinya berapa banyak pahala yang didapat oleh seorang yang berpuasa itu nggak ada yang ngukur, nggak ada ukurannya, nggak ada ukurannya di kita. Beda misalnya dengan ibadah zakat. Ibadah zakat itu jelas, ibadah sedekah ya, sedekah, zakat dan segala macam. Itu jelas disebut di Al-Quran. Misalnya kalau kamu sedekah 1, saya ganjar 700 kali lipat. Tapi kalau ibadah puasa itu nggak ada patokannya. Cuman disebutkan ada tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini kan bertakwa ini kan kualitas terbaik dari seorang mukmin, seorang muslim ya. Tetapi apakah seorang berpuasa itu bisa mencapai ini? Itu rahasia Tuhan. Karena yang tadi itu, puasa itu bukan hanya sekedar melatih bukan cuma sekedar nggak makan nggak minum, tapi juga di situ melatih kedalaman batin, kedalaman hati itu. Jadi puasa itu bukan cuma nggak makan nggak minum, tapi juga puasa dari hal-hal yang kira-kira bisa membatalkan ibadah kita. Gitu. Kira-kira ini untuk pemula dan milenial yang haus dengan pengetahuan, Bang. Apa saja sih kira-kira yang membatalkan puasa kira-kira? Secara fikih ya batalkan puasa itu ya makan, minum, terus muntah dengan sengaja gitu ya, sengaja korek-korek ininya terus sampai muntah, atau misalnya berhubungan seksual di siang hari suami istri gitu ya. Tapi itu fikihnya itu batal secara syariatnya, memang nggak dapat, puasanya batal. Nggak dapat pahala lah, blas ya. Sama sekali puasa juga nggak dapat gitu ya. Tapi kalau yang secara hakikat puasa itu meskipun dia melaksanakan ibadah puasa, nggak makan nggak minum, tapi ngomongin tetangga gitu ya, bergibat,
ada orang yang menderita dia tidak berempati untuk menolong. Kan puasa juga larinya ke sana nanti itu. Baik. Salah satu tujuan puasa itu melahirkan empati. Yang kayak gitu-gitu itu nggak tergugah dia, nggak tergerak hatinya. Bisa jadi yang kayak kena hadis tadi itu. Laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Gitu. Ada juga pembahasan yang sangat menarik bagi saya yang perlu saya pertanyakan sama jenengan ini. Di dalam bulan puasa itu juga ada kan ada beberapa kegiatan-kegiatan kayak turunnya Al-Qur'an. Kemudian ada Lailatul Qadar. Ini pembahasan Lailatul Qadar saya menarik ya. Barangkali jenengan bisa memaparkan bagaimana cara-cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dengan ciri-cirinya Lailatul Qadar itu seperti apa juga. Itu biar kita teman-teman bisa mendapatkan. Bersiap-siap ya. Jadi salah satu masalah kita itu ini apa bisa dibilang kekeliruan lah kita memandang bulan puasa ya. Terutama Lailatul Qadar nih. Lailatul Qadar pertama itu seringkali kita terpaku pada asumsi bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di 10 malam terakhir. Padahal Lailatul Qadar itu bisa jadi turun di malam pertama. Bisa jadi. Bisa. Jadi semangat beribadah itu nggak harus di iya. Kalau kita kan biasanya ini makin kesini puasa makin apa? Masjid makin surut kan, makin yang terawih makin sedikit. Yang terawih makin sedikit, mall makin rame. Padahal harusnya itu puasa itu makin kesini itu makin mendekati akhir itu memang dianjurkan makin mendekati akhir makin semangat ibadah puasanya. Tapi khusus untuk Lailatul Qadar kita jangan mengasumsikan bahwa dia turun di malam 21, 23. Memang ada hadisnya bahwa kemungkinan besar dia turun di malam ganjil 10 hari terakhir. Tetapi yang namanya Lailatul Qadar itu bisa turun di malam pertama. Itu. Yang kedua, ada juga pendapat gini, istilah Lailatul Qadar itu kan kalau kita bicara geografis di Indonesia malam, di Amerika kan siang. Iya. Nah, kira-kira Lailatul Qadar itu turunnya bersamaan nggak Indonesia sama Amerika tuh? Jadi kalau kita mengasumsikan malam itu Lailatul Qadar itu malam hari, kalau turunnya di Indonesia malam hari berarti orang Amerika nggak dapat dong. Padahal Lailatul Qadar itu bisa didapat oleh semua orang. Karena itu ada pendapat bahwa istilah Lailatul Qadar itu jangan dipahami malamnya. Untuk kasus kita. Tetapi Lailatul Qadar itu memang pada awal pertama Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, ukurannya di Arab. Waktu itu di Arab Lailatul Qadar turun Al-Quran. Itu 17 Ramadan atau 17 Ramadan kalau waktu itu yang itu ya yang kasus. Tetapi bagi kita yang belakangan ini umat sekarang ini memahami malam Lailatul Qadar itu bukan cuma di malam hari itu. Itu satu pendapat. Jadi sepanjang Ramadan 30 hari siang dan malamnya itu kita harus bertekun diri gitu. Dan jangan melakukan keburukan yang bisa membatalkan puasa kita, pahalanya. Sayang loh. Sayang banget kita puasa 30 hari kemudian nggak dapat apa-apa meskipun ada anggapan bahwa kita kan bisa misalnya udahlah saya nggak puasa sekarang, saya ganti di hari lain misalnya. Kan sayang, beda nilainya nih. Beda nilainya. Gitu. Betul. Kembali lagi ke menyelamatkan puasa ya, Ustaz. Bagaimana cara kita kiat-kiat untuk menahan hawa nafsu nih, Ustaz? Ini yang sulit sekali nih, Ustaz, bagi manusia. Gimana tuh ya? Hawa nafsu. Kalau berbicara nafsu kan ini iya juga ada kan katanya ketika bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu dan sebagainya. Tapi kan masih ada hawa nafsu, apalagi di kalangan pemuda dan sebagainya, apalagi mahasiswa. Terkadang banyak godaan-godaan, ayo itu warteg buka gitu lah kira-kira. Warteg di sana. Mumpung nggak ada yang ngelihat. Apalagi ada satu sisi juga banyak pertanyaan sebenarnya, Bang. Itu juga menjadi permasalahan. Akhir-akhir ini kita ketahuilah, kita ada di bulan puasa banyak warteg yang masih buka, kemudian ada yang tutup. Lah kita sebagai umat Muslim yang berpuasa, kemudian kita juga ada saudara-saudara kita juga ada yang tidak berpuasa, yang non Muslim dan sebagainya. Itu kan juga membutuhkan tempat atau bagaimana. Itu sikap kita sebagai pemuda Muslim atau kemudian penggerak pemuda Islam ini harus seperti apa sih, Bang? Gini. Biar tidak ada sweeping lagi nih kira-kira ya.
Saya nggak tahu dari mana sih logika sweeping itu ya. Saya nggak tahu dari mana logika sweeping itu. Buat saya tuh saya nggak paham. Kenapa harus di sweeping warung itu? Iya. Ya kan? Harusnya kan gini, kalau mau kuat, semakin banyak godaan kita dalam puasa dan kita mampu menahan diri dari godaan itu, semakin tinggi banyak pahalanya gitu. Oh iya, pahalanya. Jadi harusnya bersyukur kalau ada warung buka gitu. Oh. Godaan gue makin banyak nih, berarti pahala gue makin banyak. tinggi. Harusnya gitu logikanya ya. Memang masuk akal itu ya? Yang kedua gini, Masuk akal. orang berpuasa itu harusnya lebih menghargai orang yang nggak berpuasa. Iya dong. Karena orang yang berpuasa itu kan terlatih batinnya untuk menjadi orang baik. Iya. Iya kan? Jadi karena kita udah terlatih berempati sama orang, berlatih untuk bersikap baik sama orang, kenapa kita harus marah kalau ada orang yang, karena misalnya dia non muslim, terus warung buka dia mau makan di sana, ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kalau dia makan nggak membuat pahala puasa kita batal. Iya. Melihat orang itu makan juga nggak membuat pahala kita berkurang. Justru kalau kita marah-marah, ada orang lagi makan, kita marahin dia, kenapa lu makan di bulan puasa? Puasanya malah batal. Malah batal. Enggak dapat pahala yang tadi yang kena tadi nih, iya. nggak Yang dapat Jawa pahala. itu ya, iya. Tapi kalau ada orang makan, terus, aduh enak benar tuh makan, silahkan diterusin, malah lebih top itu, malah nambah. Jadi logikanya itu harus dibalik sebenarnya itu. Betul. Artinya kalau ada ketika kita melihat ada orang makan di warteg yang buka di bulan puasa ini, berarti kita lebih baik tidak mencaci maki Enggak begitu usah kira-kira. dicaci maki. Berpikir positif. Mungkin dia lagi sakit, di rumahnya nggak ada yang masak, maka dia cari warung buat makan. Atau mungkin lagi musafir. Mungkin dia lagi musafir, dia memang harus makan. Mungkin dia non muslim, nggak ada urusan dengan ibadah puasa. Siap. Jadi semakin kita berpikir positif, semakin tinggi nilai ibadah yang kita dapatkan. Semakin kita berpikir negatif tentang orang, mau puasanya seapapun, lapar sampai lemasnya seapapun, tapi kalau otaknya tetap berpikiran jelek, dia nggak dapat apa-apa. Itu yang tadi Allah bilang itu di dalam hadis itu. Malam yada qaula zur wal amala bi, siapa yang nggak meninggalkan ucapan kotor. Marah-marahin orang itu kan ucapan kotor tuh. Iya, Ucapan nggak baik. Iya. Wal amala bihi, dan melakukan perbuatan yang buruk dengan ucapan itu, laisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabu. Allah nggak punya tanggung jawab apa-apa untuk membalas bahwa dia menahan diri dari makan dan minum. Artinya nggak dapat apa-apa. Lebih baik kita menghargai orang. Betul. Jadi logika ini harus kita bangun nih, biar orang kita Indonesia ini orang majemuk kok. Iya. Ada yang puasa, ada yang nggak puasa, ada yang muslim, ada non muslim. Kita nggak tahu orang ini sakit atau nggak sakit. Jadi harusnya lebih empati lah, lebih bersikap baik lah. Baik. Gitu. Ada kalau kita artinya di bulan puasa juga ada rutinitas kayak terawih. Nah, ini mungkin saya lebih ke terawih, Bang. Biasanya ada, karena memang dilipat gandakan sholat yang ada di dalam puasa ini, biasanya ada kejadian ini, Bang. Iya, biasanya sehari-harinya nggak sholat 5 waktu misalkan. Tapi di bulan puasa ini karena untuk melipat gandakan itu sholat terawih sampai ya nggak bolong-bolong lah kira-kira. Padahal sholat 5 waktunya enggak. Ya kebanyakan enggak gitu kira-kira. itu bagaimana, Bang? Yang sudah malah dikerjain. Jadi apakah sholat yang 5 waktu itu bisa ditambal dengan pahala yang dilipat gandakan di bulan puasa atau bagaimana itu? Jadi yang wajib ya wajib, hukumnya wajib. Yang sunnah ya sunnah. Memang ada hadis itu, ibadah sholat yang bolong-bolong nanti itu kalau sunnahnya banyak ini bisa nutupin. Iya. Cuman kan repotnya gini, yang wajib ini kalau kita mau kalkulasi pahala ya, kalkulasi hitung-hitungan pahala lah sama Tuhan. Iya. Ibaratnya itu yang wajib ini nilainya 10, yang sunnah ini nilainya 1. Jadi kalau mau nutupin yang 10 ini, 1 sholat wajib yang ketinggalan, lu butuh 10 sholat sunat. Tapi kan di bulan Ramadan dilipat gandakan tuh, Pak. Ya dilipat gandakan, cuman berapa kali yang dia tinggalkan di sini. Oh iya. Kalau dosanya ini kan banyak nih. Iya. Ini kalau di sini dilipat gandain yang pahala tarawehnya, tetapi kemudian ininya juga banyak. Mungkin ini ketutup sebagian, tapi nggak bisa nutupin semuanya. Yang itu yang pertama. Yang kedua yang wajib itu apa aja enggak. Dan di hadis Nabi, nanti kita ada bahasan tentang sholat ya di khusus ya. Ada Itu ada sholat wajib itu emang
ibadah yang diperhitungkan awal oleh Tuhan nanti di perhitungan amal kebaikan. Jadi janganlah ditinggalkan. Tetapi bagaimanapun kalau ada teman-teman kita yang kayak gitu, alhamdulillah aja. Alhamdulillah dia udah mau tarawih. Masih untung dia mau tarawih daripada enggak. Iya. Jangan dimarahin ya. Iya. Jangan disumpahin mentang-mentang Ramadan lu tarawih. Artinya itu biasanya kalau di teman-teman milenial ini kan banyak kalau orang yang sering ngomong ayo melakukan kebaikan dan sebagainya, bahkan pemaksaan ibadah itu kan ada kelompok-kelompok yang memaksakan ibadah gitu loh Bang. Itu kan bisa disebut oleh teman-teman ya yang teman-teman tongkrongan ini kayak panitia surga dan sebagainya. itu yang terjadi di lapangan begitu gitu. Ya kita bersyukur aja kalau ada yang ngajak pada kebaikan, tapi emang nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa ya. Saya tuh nggak tahu lah, mungkin ada yang nggak sependapat sama saya. Saya sering bilang gini, itu hadis ayat Quran, la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam beragama itu bukan nggak ada paksaan untuk meluk agama Islam, bukan cuma itu maknanya. Tapi ente udah Islam pun nggak mau ibadah, nggak ada paksaan itu untuk beribadah. Artinya ibadah itu urusan kamu sama Tuhan. Kalau kamu nggak ngerjain, itu urusan kamu sama Tuhan. Saya yang orang lain nggak boleh maksa misalnya. Katakan misalnya nih saya atau Dika udah Islam tapi malas sholat, saya nggak boleh maksa. Sampai narik-narik diseret kamu harus sholat. Apalagi kalau udah dewasa ya, itu nggak boleh lagi dipaksa. Nabi itu ngajarin kalau ibadah sholat misalnya boleh memberikan sedikit paksaan itu hanya sampai umur 10 tahun. Ya kan? Iya. Ketika anakmu berusia 7 tahun, ajari dia sholat. Kalau udah berumur 10 tahun, kamu boleh pukul sedikit. Pukul dalam arti itu memberi tekanan, sedikit memaksa. Ya, meskipun bahasa hadisnya itu fadribuhu, pukul dia, tapi mukulnya itu mananya kalau nggak mukul dengan kasih sayang, mukul dalam arti sedikit memaksa supaya dia ngerjain sholat. Tapi lewat dari itu udah nggak ada paksa. Masing-masing orang itu bertanggung jawab pada apa yang dia kerjakan. Baik. Itu. Jadi karena nilai kita di hadapan Tuhan itu dinilai berdasarkan kemampuan kita memilih jalan. Gitu. Jadi semakin pandai kita milih jalan A yang baik, semakin tinggi nilai kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita milih jalan kebaikan karena terpaksa, Tuhan juga bilang lu baik karena terpaksa doang. Iya. Itu. Yang dibutuhkan keikhlasan, ketulusan, kerelaan untuk melakukan kebaikan. Itu poinnya gitu. Poinnya berarti ibadah itu jangan terpaksa. Jangan terpaksa, nggak boleh. Dan jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Sama juga kita misalnya, kenapa misalnya ibadah puasa ya, Kalau lagi puasa kemudian sakit, jangan dipaksain puasa. Tuhan aja kayak gitu. Iya. Kamu puasa tapi lagi sakit, bulan puasa tapi lagi sakit, udah jangan puasa. Ganti di hari lain. Itu. Kamu puasa, masuk bulan puasa tapi udah tua nih, udah nggak kuat puasa karena udah umur misalnya. Iya. Udah jangan puasa. Kamu masuk bulan puasa, Anda bekerja keras, yang pekerjaannya itu membutuhkan tenaga besar sehingga nggak kuat bekerja kalau misalnya berpuasa. Itu juga boleh meninggalkan ibadah puasa dan diganti di hari lain. Baik. Tuhan diringankan. Tuhan aja nggak maksa, masa kita mau maksa orang gitu. Betul. Jadi kalau misalkan ada orang-orang tua kita misalkan yang sudah lanjut usia, itu ada semacam membayar apa itu istilahnya? Fidyah. Qadha. Jadi itu bisa artinya menggantikan pahalanya atau bagaimana itu? Menggantikan kewajiban. Pahalanya pasti beda. Itu dapat pahala atau tidak? Dapat pahala, cuman kualitas pahala pasti beda di bulan Ramadan. Makanya itu hadis di dalam Al-Qur'an itu ayatnya bilang gini. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh mengganti di hari lain. Siapa yang sudah lemah, maka dia juga boleh mengganti di hari lain. Tetapi ayat itu juga mengatakan wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu berpuasa itu jauh lebih baik. Gitu. Jadi artinya kamu sakit nih, coba dipikir-pikir, jangan cuman sakit pusing nggak usah puasa deh. Pusing nih, nggak usah puasa. Kenapa nggak puasa deh?
lagi flu. Wah, lagi flu nggak puasa. Alasannya sakit. Alasannya Masuk sakit. kategori sakit ya. Kategori sakit. Ditanya dari mana? Kan ada ayatnya, makanya minkum maridon. Siapa yang sakit nggak? Dalam perjalanan misalnya mau kemana gitu. Musafir ya. Musafir dari Jakarta ke Makassar. Terus batal puasa, enggak puasa. Sebenarnya boleh, secara hukum boleh. Tetapi kan dilihat. Kalau cuma dari Jakarta Makassar misalnya, atau saya itu kan orang Madura gitu kan, Jakarta ke Madura naik pesawat ke Surabaya terus Hanya cepat, 1 jam setengah. hanya 1,5 jam naik pesawat, enak lagi di pesawat. Ngapain juga batalin puasa? Iya. Tapi Itu boleh. yang boleh ya. Secara fikih boleh. Secara fikih boleh, ya. Tetapi kan ada bagian ayat yang terakhir tadi itu yang mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa jauh lebih baik daripada Ditekankan ini, lagi di ditekankan. Karena nilai pahala dalam bulan Ramadan itu beda dengan nilai pahala di luar bulan Ramadan. Iya. Gitu. Ada, karena zaman sekarang ini masuk zaman milenial, kemudian banyak media-media sosial juga ya. Tentunya teman-teman mahasiswa dan pemuda ini, terutama yang perempuan-perempuan, yang cewek-cewek ini yang sering suka TikTok gitu. TikTok kan ya. Jadi di dalam TikTok itu kan banyak juga konten-konten misalkan yang mengundang untuk berbicara atau memancing untuk berkomentar yang hal-hal yang tidak baik, itu juga bisa membatalkan atau bagaimana itu? Iya, sama. Sekarang kan dunia media sosial itu berbicara itu sama dengan mengetik. Oh. Itu dikiaskan itu. Dikiaskan dalam ilmu fikih itu dikiaskan. Jadi jangan ntar bilang saya kan nggak ngomong apa-apa. Tapi ngetik. Tapi ngetik komen kemana-mana yang jelek-jelek gitu kan. Itu sama juga itu. Sama. Iya, jadi memang harus hati-hati sekarang, hati-hati. terutama yang TikToker ini. Jadi Nggak usah ini. main TikTok tapi nonton ini. Online. Boleh. TikTok kan nyantri online boleh, tapi TikTok kan agama ngajak baca Quran gitu kan. Boleh. Kan bisa itu. Sudah banyak juga TikTok itu ini kok isi kontennya itu tentang agama-agama. Ceramah ya. Jadi kita pintar-pintar memilah saja. Oh, siap. Kita ini kan di dunia kayak gini memang disuguhin dengan macam-macam. Ibaratnya kita ini disuguhin dengan makanan yang prasmanan, model prasmanan. Tinggal milih aja, mau yang mana. Mau dicampur juga boleh, tapi kalau campur ya pilih-pilih, jangan sampai campurannya nggak enak gitu. Artinya ngoplosnya itu benar-benar harus bisa nakar gitu lah. Iya. Jadi kita memang ya dunia mau nggak mau lah, dunia kita emang kayak gini. Jadi memang pintar-pintar kita. Baik. Puasa itu balik lagi ke tadi itu, puasa itu rahasia antara kita sama Tuhan, Dika. Baik. Jadi rahasia antara kita sama Tuhan, orang lain nggak tahu puasa saya apa nih, kualitasnya seperti apa. Tuhan yang maha tahu puasa saya seperti apa. Makanya itu ini yang menarik ayat itu gini. Saya ingin nyampaikan ini penting, saya kira penting disampaikan. Serius sedikit ya. Gimana. Jadi gini, sering kan kita ada ayat Al-Baqarah 183 itu kan, diwajibkan atas kamu berpuasa, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya ayat itu nggak bilang mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, nggak bilang kayak gitu. Gitu. Kalau ayatnya diterjemahin kayak gitu, bunyinya harusnya mengatakan la'allakum muttaqin. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi ayat itu nggak bilang la'allakum muttaqin, la'allakum tattaqun. Kalau ini diterjemahin secara letterlek, artinya itu harusnya mudah-mudahan kamu berproses menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu mengajari kita proses untuk menjadi orang bertakwa. Latihan. Belum tentu orang yang puasa itu endingnya jadi orang bertakwa, belum tentu. Belum tentu. Oke, barangkali ada indikasi setelah Ramadan, karena kalau selama dalam 1 bulan berproses ini pasca Ramadan, apakah ada ciri-ciri nggak sih, Ustadz, yang ini puasanya diterima atau tidak gitu kira-kira? Itu rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Masalah diterima atau tidak tetap rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Gitu. Cuman yang tadi itu Bang Saiti, misalnya yang tadinya nggak sholat wajib sebelum Ramadan, habis Ramadan dia sholat wajib. Sholat wajib. Nah, itu yang nggak indikasi. ngaji misalkan. Yang tadi nggak ngaji, tapi jangan cuma sebulan. Bulan kedua lepas Ramadan udah balik lagi ke asal. Iya. Biasa kan kita gitu ya.
1 bulan, 1 minggu, 2 minggu lepas Ramadan semangatnya masih nempel nih yang Ramadan. Tapi lewat dari itu udah hilang. Artinya di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan untuk melatih diri bagaimana bulan-bulan selanjutnya tetap istiqomah begitu kira-kira. Istiqomah, dijaga itu. Kira-kira gitu. Jika. Baik. Ustaz. Terima kasih Ustaz Baik, Mas sama-sama. Ud untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih Baik, Mas sama-sama. Sayuti untuk waktunya. Sama-sama, Mbak. Ya teman-teman sekalian, seru bukan tema pembahasan pada hari ini? Semoga apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Dan jangan lupa besok juga masih ada tema-tema menarik yang lebih menarik daripada hari ini, tentunya dengan ustadz-ustadz kita yang kredibel dan bintang tamu kita yang seru. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, and share Nyantri Online dalam program Akun Syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.